yang kamu sedang geluti sekarang gitu. Kalaupun menyampaikan kebenaran, sampaikan aja secara publik. Kan kamu tahu mereka tidak suka gitu kan. Ya itulah makanya saya kesalahannya di situ gitu. Saya tidak tahu memahami karakter orang yang memang sudah tidak suka atau mungkin menyimpan sedikit kepahitan atau kebencian ya kepada teman-teman di penginjil TikTok. Ya saya terlalu ini polos Aduh, kali ya, ini yang naif ya. kalau saya mau katakan ya, Oke, yang saya mau katakan menjolimi teman-teman, tapi merasa terzolimi. kita tidak ada menyimpan kebencian loh. Saya Rosemary aja nggak pernah dengerin teman-teman. Saya nggak pernah dengerin Komalnya Wawa. Kan bagaimana saya menyimpan kebencian? Aneh. Saudara-saudara. Kebencian itu kalau lu ngambil suami gue, Rosemary. Ya, jadi kita memaafkan kalian. Apapun yang kalian sampaikan. Saya mau sampaikan satu hal teman-teman. Saya itu orangnya setia kawan. Ya, saya kasih tau kamu. Tidak mudah menjadi kawan saya. Gak gampang masuk di circle saya. Kawan saya tuh bisa dihitung dengan 5 jari yang saya percaya. Tapi percayalah sama saya. Kalau Anda masuk di kawan saya tidak pernah menjadi pengkhianat. Saya tidak pernah melakukan seperti yang Lindsay lakukan. Saya tidak akan melakukan seperti yang Paul Zhang lakukan. Ya, jadi apapun yang kalian katakan untuk memecah belah saya dan Bang Edis tidak akan pernah bisa. Ya, 5 tahun kami di Amerika teman-teman tidak terpisahkan. Sekali saya mensupport Bang Edis, forever I will stand by his side. Ya, jadi tujuan kalian memecah belah, mengatakan ini itu nggak akan berhasil saya bilang. Karena saya itu ketemu langsung dengan beliau. Saya tahu perjuangan beliau. Ketika kalian cuma lihat beliau di YouTube ataupun di TikTok membuat fitnahan, saya itu ketemu langsung teman-teman. Ya. Apa yang Bang Edis sampaikan sama saya yang tidak disampaikan sama Bang Edis di YouTube maupun di TikTok. Ya. Gak akan berhasil kalian. Saya bukan seperti Paul Zhang teman-teman. Yang baru beberapa minggu udah pecah kongsi dengan Metatron. Saya bukan orang seperti itu. Saya tidak akan pernah berkhianat kepada teman saya. Ya, saya orang paling loyal. Saya tidak pernah berkhianat terhadap perusahaan company saya. Saya tidak pernah berkhianat terhadap pasangan hidup saya. Saya tidak pernah berkhianat terhadap orang tua saya, keluarga saya. Dan saya tidak pernah berkhianat terhadap teman saya. Kalau saya nggak suka, saya tidak akan pernah jual teman saya. Saya jauhin itu orang. Ya, Ion mungkin tahu loh. Ion ini paling lama nih. Karena Ion kenal saya sebelum Kevin meninggal ya. Zaman si Ai dulu ya Ion ya. Iya. Waktu Kevin masih hidup. Ingat ya teman-teman. Tidak akan pernah bisa Anda berhasil memecah belah kami. Ya, saya bukan pengkhianat teman sendiri. Tidak akan pernah saya menjadi seorang pengkhianat. Pantang buat saya seumur hidup menjadi seorang yang mengkhianati teman sendiri. Ingat itu teman-teman ya. Gitu. Saya kira tadi ini dari VTD ya, itu minimal 5 yang buat premingan di saya dan di Bu Sophie ya. Mungkin di Bu Sophie cuma 2 atau 3 lah ya. Kalau saya 5. Satu yang ini ya. Dia menuduh saya mengidolakan Edis TV karena tiap hari setel Edis TV ini yang kadang-kadang katanya S2. Gimana sih? Masa menilai seseorang begitu sih? Kedua, gue kira ditegur sama pendetanya atau ditegur sama siapa, nggak taunya di Komalnya ditegur. Lalu ketika habis dari sini dibawa ceritanya ke room lain, apa yang dikatakan? Dikeroyok lah, nggak dikasih waktu lah. Kadang-kadang aduh, sebenarnya begini teman-teman ya. Saya bukan bela diri ya. Tipe-tipe orang seperti itu udah makanan sehari-hari saya. Tipe-tipe orang seperti itu makanan sehari saya. Karena saya beruntung ya, pernah berkali-kali nonton karakter-karakter manusia, khususnya di film Three Kingdom. Jadi kita tahu ya,
orang yang tadinya dekat sama kita tapi nggak taunya punya cita-cita terselubung. Ya Bu Sophie juga paham lah ya, orang dulu sama-sama sih. Poinnya kok dibikin Viti ya. Ibu sih ngomelin aja sih. Pokok tuduhan kata-kata terakhirnya, oh jadi kalian mendukung SEC ya. Nah itu dia. Bentar. Nggak enak lah, kasihan saya, bukannya ini ya, kasihan. Padahal katanya S2 ya. Iya coy, coba kalian nonton Three Kingdom nih berkali-kali ya, kalau kagak bosen ya. Cuma telat lah kalau sekarang sih. Oh Pak Jono dengar juga Pak Jono ya. Saya dengar sekilas Bang Yon. Meskipun saya juga nggak paham sih tentang itu. Cuman apa ya, mungkin nggak, ini karena pengalaman pribadi ya, kesaksian, bukan kesaksian, curhat dikit lah. Jadi kalau disakitin, ini saya juga ngomong ke diri sendiri lah ya. Kalau ada yang kayak gitu mungkin ya pasti agak sebel gimana, tapi ini saya ingat, saya sama kayak Bu Sophie, saya orangnya juga temen yang benar-benar temen tuh dikit banget, dihitung jari gitu, bahkan nggak sampai satu tangan gitu, yang bisa saya bilang temen ya. Cuman saya ingat kata-kata teman saya, dia bilang, John, tenang aja, kalau kamu diinin sama orang, itu mungkin kamu yang diutus buat dia, tapi belum tentu dia itu diutus buat kamu, nanti bisa aja ada orang lain yang diutus gitu buat kamu. Jadi emang bener, kayak saya terakhir ini kan ada, misalnya saya kerja bareng gini lah, misalnya ada institusi tertentu dan udah 10 tahun lebih tuh Bang Yon, maksudnya 10 tahun lebih kerja sama, terus sama senior saya, dan senior saya tuh project-project yang saya bawain tuh ya nilainya cukup gede lah, ada berapa eman kayak gitu, dia sampai dapat posisi yang bagus gitu. Tapi apakah saya dapat dari mereka gitu penghargaan sedikit pun tuh enggak. Justru yang datang itu kemarin itu baru-baru aja tuh dari yang saya kenal pun enggak Bang Ion. Saya kenal pun orang ini enggak, tapi dia kenal saya dari siapa, dan ya kasarnya saya dapat berkat lah dari dia gitu. Orang yang saya sama sekali nggak kenal. Sementara orang yang udah 10 tahun lebih bareng saya gitu, maksudnya kerja bareng dan senior saya juga, saya udah mengisyaratkan gitu. Maksudnya nggak minta langsung gimana ya, tapi kan bukan langsung minta cash gini, enggak, tapi maksudnya ada inilah gitu, sedikit timbal balik ataupun enggak. Tapi ya itu, kita nggak dapat balasan tuh, mungkin dari orang yang kita ini, tapi mungkin dari orang lain yang diutus buat kita tuh orang lain gitu. Jadi ya mungkin kalau saya sih mengingatkan diri jangan terlalu sakit hati lah. Gitu, karena mungkin ada orang lain yang diutus buat kita gitu, bukan dia. Saya mau cerita sedikit ya. Grup besar mana yang di dalamnya nggak ada saya? Zaman dulu ya, Ya. FIC, CIA, RAK gitu ya. Oh cuma FIC doang yang nggak, soalnya FIC pecahan dari CAF. Oh pecahan, oh dari CAF mah. Iya. Kir di situ saya pendirinya salah satunya. WAFM itu program saya. Bu Sophie tahu itu. Program diskusi lintas agama itu program saya. Saat teduh juga program saya. Makanya semua moderator, host diserahin nama saya. Nanti kalau dibilang sebelum saya masuk sepi, nggak enak sama Bu Linci. Apologet luar negeri jadi pada masuk ke situ, walaupun dari adalah ya manajernya ya dulu ya, Pak Bu Sophie juga tahu lah ya. Lalu CIA, di mana saya ada di situ juga ya. Perdebatan Islam dan Kristen awal-awalnya saya yang mengusulkan.
dan dibantu sama teman-teman. Makanya terjadi perdebatan bolak-balik, nanti zoomnya si CIA, nanti di zoomnya Islam. Dengan itu rule apa sih, ada peraturannya Pak Jono. Oh, maksudnya untuk peraturan debat gitu. Iya, peraturan Tata cara debat gitu iya, itu dikupas. Hmm, hmm. Saya ada di situ semua. Jadi saya tahu teman-teman yang ada di situ, termasuk teman-teman yang ini. Apalagi di grup saya sendiri, CAI, tempat ngumpul para apologet zaman dahulu ya. Terus kalau saya mau enak-enak aja, Bu Sopi nawarin saya masuk ke grupnya waktu itu. Udah Yon, bantu mau nggak? Nggak ada Bu. Ibu kan udah banyak orang-orang yang terpercaya. Betul nggak Bu? Waktu pertama kali belum ada Zoom-nya. Ibu udah banyak lah. Saya fokus aja sama di TikTok saya. Sampai berjalan batch 1, batch 2, batch 3. Terakhir batch 3 saya dimasukin menjadi mentor langsung malah. Tapi tetap saya nggak mau kenapa? Ya kan di situ macam-macam orang juga nanti. Nah kalau mau cari nama sih gampang aja, saya ngikutin Bos Sopi aja tuh, tiap hari dia buka pagi-pagi tampil di apa? Di komalnya. Waktu itu para sultan larinya ke Bos Sopi semua. Ya, koin minimal aja 2K 3K di situ. Diem aja ya, diem ya. Maksudnya absen di komal Bu Sopi. Oh, pas awal Bu Sofi masuk TikTok nih. Enggak, udah lama. Bu Sopi kan kayaknya udah setengah tahun lah ya. Setengah tahun apa setahun Bu Sopi. Baru akhirnya berani buka-buka sendiri gitu. Siapa sih Kak yang nggak mau menjadi dayangnya Bu Sopi? Coba teman-teman. Banyak dulu rebutan, jadi moderator aja rebutan tuh, aneh banget. Siapa yang nggak mau menjadi dayang-dayang Bu Sopi? Mau jadi moderator berantem, lucu banget. Saya mau ketawa itu. Sorry ya teman-teman ya, bukan maksud ngetawain, cuman agak ini aja. Saya ngerti gitu maksudnya. Ini coba di bawah ini ya. Bang Edis Tritunggal apa Saksi Yehova? Saya tanya. Beliau mengatakan gerejanya GBI. GBI itu Saksi Yehova apa Tritunggal, teman-teman? Tritunggal lah. Tritunggal. Lagian yang nanya kayak tahu aja SSC apa Tritunggal. Iya. Coba naik ke sini nih, buktikan ini. Sebentar, kalau SSC. sebentar, saya turun nih. Yang satu saya turun, coba naikin. Pasti nggak mau Bang Yon. Jadi gini teman-teman, saya cuma mau bilang gini, Bang Edis itu kan, saya nih kenapa sih sibuk banget gitu kalian tuh sama Bang Edis? Biarin aja dia manusia sendiri gitu, dan dia juga Kristen itu bukan Bang Edis gitu. Bukan Kristen itu sama dengan Bang Edis atau Bang Edis sama dengan Kristen. Bukan berarti Bang Edis itu harus jadi manusia sempurna yang tidak boleh salah dan harus sesuai dengan doktrin atau gereja atau apapun. Dia kan manusia bebas gitu, dan dia apa ya, saya juga bingung kan harapannya Bang Edis jadi Superman atau gimana sih maksudnya. Enggak Pak Jono, tahu mereka tahu Edis TV Tritunggal ya. Kalau mereka tetap nggak senang teman-teman. Iya. Jadi cuma alasan SSC atau Tritunggal. Saya juga bingung sama, saya juga nggak ngerti lah kenapa why it's all about Edis gitu, Edis TV. Enggak, ini saya ngomong sebagai gini loh, saya bilang ya sekali lagi, saya fansnya Edis TV dari zaman YouTube-nya yang nonton 10-20 orang, saya bilang ya. Saya udah tahu Bang Edis dari lama. Saya nggak bilang saya temennya, tapi pengikutnya lah, followernya. Biasa aja lah kita itu, nggak perlu sampai gimana gitu. Dan juga saya katakan nggak usah juga para apologet itu, tadi saya ngomong gini nggak apa-apa lah, saya dibenci juga nggak apa-apa. Maksudnya
nggak perlu juga semua itu harus merasa jadi yang paling benar, sok ngatur orang lain, nggak usah. Bingung saya, kenapa saya harus ngeritik Bang Ion kalau ada bedanya sedikit atau apa, atau saya harus ngeritik Bu Sofi, Pak Todi, atau Pak Apple, atau Bunda, atau Bang Dedlu, siapapun, kenapa harus saya kritik? Saya cukup bilang, oh saya nggak sesuai pendapatnya sama dia. Selesai kan? Kenapa saya harus maksa dia sesuai dengan pikiran saya gitu? Kenapa gitu? Saya kasih tahu ya, dampak kepahitan. Saya ceritakan ya dampak kepahitan. Dampak kepahitan Konsili Kalsidon udah sampai bosan saya ceritakan, itu jadilah RT6 Silom. Sekarang nih yang paling nyata, perhatikan. Ralat kata saya kalau saya salah. Coba teman-teman semua nih ya, yang 300, yang di atas juga. Hari ini, Edis mau nggak mengeluarkan kata Tritunggal, Trinitas? Udah sebel dia, nggak mau keluar lagi dari mulutnya. Gara-gara kalian kan? Itu dalam hati sadar nggak sadar, Edis jadi sebel sama kata Tritunggal. Dulu dia nggak gitu. Dulu dia keluar aja ngomong Tritunggal, Trinitas. Sekarang dia ngomong apa? Oh, saya nggak pakai kata itu. Coba. Salah siapa coba? Saya tanya. Mikir. Iya nggak sih? Dengerin kalian. Maksudnya saya bilang, kepahitan itu banyak dampaknya. Kalau kalian memang betul peduli sama pelayanan, kalian betul peduli sama kata-kata Tritunggal, lihat efeknya sekarang. Coba. Yang nggak setuju sama saya bilang lah, Bang Dedru, Bang Ion. Bener nggak sekarang? Tanya Bu Sofi nih, temannya Bang Edis Tepi paling dekat sekarang. Bu Sofi, sekarang Edis kalau live, dia keluar kata-kata gitu. Saya nggak pakai kata Tritunggal. Coba, karena saking sebelnya sama kritik terus. Dulu dia pakai kata-kata itu. Saya ikut dari 6 tahun yang lalu. Tanya Bang Dedru. Iya kan Bang Dedru? Pernah nggak keberatan Edis ngomong Tritunggal? Dulu dia ngomong kok sering Tritunggal. Tritunggal Maha Kudus nggak ada masalah. Hari ini, today, dia nggak mau keluar dari mulutnya. Perhatikan kalau dia live. Iya. Justru dia bilang wahana sesat kok. Lalu Iya. yang lain yang nggak sepemahaman Edis TV, nggak sesuai dengan Alkitab. Iya, ini orang gini loh, kalian, saya nggak bilang saya tua ya. Kalian kayak orang yang nggak punya pengalaman hidup aja. Orang kalau pundung, ngambek itu ada efeknya. Gimana sih? Karena dikritik tentang Tritunggal berhari-hari terus menerus, dia jadi alergi dengan kata-kata itu. Sadar nggak sadar, ini Bang Edis nggak sadar nih. Ya nggak tahu kalau Bu Sofi mau bilang ke Edis, mau nanya kenapa kamu sekarang nggak ngomongnya kayak gitu. Tapi dia nggak sadar, dia keluar kata-kata itu. Ketika ngomong sama Kadrun, dia udah bilang, oh saya nggak pakai kata Tritunggal. Coba. Lama-lama tekan terus. Nanti jadi salah beneran. Coba, bisa aja, kita nggak tahu. Saya nggak kenal Bang Edis, tapi ya mungkin saya cukup tahu lah kalau dia emang Tritunggal secara benernya. Tapi ya nanti jadinya kayak gitu. Saya nggak mau dengar kata saya nggak mau pakai istilah itu. Saya nggak pakai kata Tritunggal. Apa itu yang kalian inginkan? Ada kepahitan orang kayak gitu. Kan parah kan Bang Ion? Kayak gitu loh yang terjadi. Iya. Ya itu peristiwa terjadi sebelumnya, teman-teman kita yang tadinya Tritunggal, lalu beda sedikit dibilang sesat, beda sedikit dibilang jadi sesat beneran. Akhirnya jadi sesat. Maksud saya gitu. Coba sekarang kan seolah-olah Edis against the world kan. Semua apologet, ya sorry maaf ya. Maaf nih para teman-teman apologet, gerunda-gerunda. Ini pada sok pintar semua, harus ngeguruin siapa gitu. Edis itu juga bukan anak SD. Bang Ion juga bukan anak SD, saya juga bukan anak SD. Kita kalau nggak tahu, kita tinggal baca. Kita pelajari sendiri, didiskusikan. Jangan seolah-olah, oh Edis kamu tuh belum belajar. Oh Jono kamu tuh nggak tahu apa-apa. Jangan kayak gitu juga. Apa ya? Dan Edis, saya pribadi, Ya, Edis kita tuh nggak harus sama-sama benar. punya keras prinsip juga sama kayak saya. Jadi kalau dia udah punya prinsip diteken, ya kayak gitu jadinya keluarnya. Sama Iya. kayak gue disinggung-singgung terus timur kita purba, makin gue ajarin, makin gue labrak. Ya, Itu makanya pokoknya kan. saya sama Bang Inis jangan ditantang gitu loh. Ya itulah.
Makanya saya bilang lagi, makanya saya ulang sekali lagi ya, sorry Bang Yon. Apakah itu yang teman-teman inginkan? Edis TV betul-betul jadi orang yang anti Tritunggal. Itu mau kalian? Ya gitu. Saya mengidolakan orang. Siapa sih yang saya idolakan? Saya tanya. Siapa yang saya idolakan? Nggak pernah tuh. Saya mah bebas orangnya. Nggak pernah ke kubu-kubu siapa. Aja, Tanya aja. naik aja biar diskusi, ayo. Ya, Salam, salam, Bapak Ibu, ya, salam saudaraku. Pak Lase. Ya, salam. Kenapa dibahas Edis TV di room kita, Om, Bapak Ibu? Apa yang mau disampaikan Pak Lase? Ingat tentang Edis TV ini, Om. Ya, Kenapa emang? yang tidak setuju dengan Edis TV itu, kita tanya aja lah kepada mereka. Udah banyak jiwa nggak dimenangkan atau mereka narik? Kok sibuk Nanti mereka dibilang membahas? sombong. Yang pertanyaan itu nanti dibilang sombong. Oh, nggak sombong lah, Om. Nggak sombong itu. Enggak sombong. Buat mereka yang kagak setuju dengan Edis TV, sombong. Ya maupun kita Kristen dia atau siapapun dia, tanya aja lah mereka, banyak nggak jiwa dimenangkan atau ditarik untuk kebenaran. Itu aja poinnya menurut saya sih. Pak, Mikana juga banyak tarik jiwa Pak. Gimana dong? Ya itu kan untuk bagian dia, Om. Tapi Berarti kita istilahnya benarkan juga Mikana misalnya. itu jiwa di mana dulu dia kan gitu. Apakah kebenaran Yesus atau tidak? Enggak, tapi kalau Bapak misalnya Pak, kalau misalnya Bapak parameternya itu banyak-banyakan tarik jiwa, Mikana juga lumayan menarik jiwa. Lumayan karena Harus diakui Pak. Itu diakui Apakah karena banyak menarik jiwa lalu Mikana, misalnya gini, Mikana dengan Bang Ion, saya yakin Mikana lebih banyak. banyak Ini loh, lah. kalau mau dijujur ya, apakah karena itu Mikana jadi lebih benar dibanding Bang Ion? Kalau saya bukan menarik jiwa. Betul, Menjauhkan bukan jiwa itu saya. parameternya Pak. canggih lah Om Ion. Dibilangin nggak percaya. Ya tapi itu kenyataan Pak. Kalau maksud saya, jangan juga kita hanya karena menarik jiwa. Ya tuh ada yang dibilang SSE juga narik jiwa Pak. Betul. Iya, jadi maksudnya bukan itu tolak ukurnya gitu. Bukan. Jadi bukan apa ya? Maksud saya Edis TV itu manusia biasa. Jadi dia tidak harus 100% benar. Dia juga tidak harus 100% menyenangkan semua orang. Dan dia juga tidak harus 100% sesuai dengan semua orang. Oke, Pak Lase, kalau Pak Lase jadi Edis TV, apa yang Bapak mau tanggapin? Ya kalau saya jadi Edis TV, ya bagaimana sebenarnya itu Tritunggal itu, ya tidak boleh lagi diperdebatkan. Kenapa? Karena udah. Dan kalau saya ya, mohon maaf Bapak Ibu, silakan dikoreksi kembali nanti. Saya sebagai Kristen saya nggak mau mencari lagi kebenaran. Kenapa? Karena udah ada jalan dan tujuan di kebenaran itu, yaitu Yesus. Apalagi kita perdebatkan kalau khusus kita Kristen ini, ya mohon maaf dikoreksi kembali. Betul Pak ya. Jadi apa? Allah yang Maha Kuasa udah turun ke dunia menjadi Tuhan Yesus gitu Pak ya, menyelamatkan kita gitu Pak ya. Ah itu makanya nggak perlu lagi kita cari kebenaran. Itu dia, mantap Pak. Menurut saya sih, mohon maaf dikoreksi kembali ya, maaf Bapak Ibu ya. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ini kan menurut saya pribadi. Ada lagi Jadi Pak kalau- yang mau disampaikan? Jadi kalau kita menarik dengan Mikana atau segala macam atau sesi Yehova itu, sekalipun RT 6 itu mereka menarik jiwa juga itu sebenarnya. Itu jiwa juga mereka tarik, tapi jiwa dari mana? Mau kemana kan gitu dibawanya, ditarik dari mana dan dibawa kemana? Kan itulah kuncinya sekarang kalau bagi kita sih. maksud Pak Lase gini Pak Jono, apapun pemahaman Edis TV, yang penting banyak jiwa-jiwa yang
dimenangkan. Nah, lalu yang tidak setuju dengan Edis TV, banyak nggak jiwa yang dimenangkan begitu, Pak? Iya, itu. Oh, oke lah. Udah Evata lu bukannya tidur aja sarapan sana bukaannya. Buka aja bukaannya. Ya nggak Jadi apa-apa kalau lah, Pak. Itu parameternya masing-masing sih Pak itu, pendapat. iya masing-masing parameter deh ya. Iya. Iya, Kalau tapi saya jadi Edis TV ya, nih kalau saya jadi Edis TV, emang gue pikirin, Iya. Yang gue pikirin. EGP. emang gue pikirin lo mau berantem lagi tiap hari bicarain gue. Tapi itu tadi, ya ada sisi-sisi, ada batas-batas juga sih ya, namanya juga manusia. Iya, orang berlebihan. Mm-mm. yang penting perbedaan dengan sekarang, mohon maaf dengan dunia nyata. Ya, kalau kita menarik kerbau tentu pakai tali. Tapi bagi Yesus Kristus nggak perlu pakai tali. Kan begitu. Apa nih maksudnya nih? Iya, saya juga bingung Pak. Gimana nih maksudnya nih? Maksudnya gimana nih Pak? Perbedaan kita dengan Yesus itu sebagai manusia kan. Kalau kita menarik kerbau atau domba-domba